UC Online menghadirkan 3 program perkuliahan online bergelar, yaitu S1 Manajemen, S1 Informatika, dan S2 Manajemen. Seluruh program dirancang dengan struktur kurikulum berstandar nasional dengan masa studi 8 semester untuk program S1 dan 4 semester untuk program S2. UC Online juga menghadirkan program Corporate Class, yaitu program perkuliahan yang dirancang secara khusus untuk sebuah instansi atau perusahaan, di mana instansi atau perusahaan dapat mengirimkan karyawan pilihannya untuk mengikuti studi lanjut, serta mendapat materi perkuliahan yang disusun secara spesifik sesuai dengan studi kasus yang dihadapi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja instansi atau perusahaannya. Sekaranglah waktunya. Bergabunglah di UC Online. Raihlah masa depan yang sukses dengan keahlian dan ilmu pengetahuan. Creating world-class professionals and entrepreneurs. Bagi Anda yang ingin bekerja sebagai web and mobile apps developer, network analis, data analis, dan digital entrepreneur, atau Anda yang ingin meningkatkan keterampilan baru di bidang tersebut, UC Online menghadirkan program S1 Informatika yang akan memperlengkapi Anda dengan berbagai ilmu pengetahuan seperti algoritma, pemrograman web, pemrograman mobile, database, jaringan komputer, keamanan jaringan, sains data, kecerdasan buatan, dan masih banyak mata kuliah pendukung lainnya. Nikmati kemudahan kuliah online dengan waktu yang sangat fleksibel. Permasalahan yang dikaitkan dengan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang pasti, kita bisa kuliah sambil tetap bekerja. Hal yang saya suka saat berkuliah di UC Online adalah kita didorong untuk melihat problem sehari-hari yang terjadi. Kemudian membuat rumusan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini menurut saya penting saat diterapkan di dalam dunia bisnis, karena insting kita untuk menyelesaikan sebuah problem sudah diasah sejak berkuliah. Berkuliah di UC Online membentuk saya menjadi seorang pebisnis yang kompeten. Didukung dengan ilmu IT yang terkini, kombinasi antara keilmuan dan pengalaman praktik bisnis menjadi paket lengkap yang saya dapatkan di Informatika UC Online. Materi-materi yang diajarkan di S1 Informatika UC Online sangat mendalam dan terkini, membawa saya lebih jauh dalam memahami dunia web development dan AI. Keunggulan kurikulum ini memberikan saya kesempatan untuk belajar dari para ahli di bidangnya, mengasah keterampilan teknis, dan merancang solusi inovatif. Saya dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi tantangan industri yang terus berkembang. Sekarang adalah waktunya Anda. Raihlah mimpi Anda menjadi digital entrepreneur yang handal. Bersama dengan partner-partner kerjasama UC, peluang karir dan masa depan cerah telah menanti Anda. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Saat ini, dunia bisnis bergerak sangat cepat. Kita harus terus memperluas ilmu pengetahuan, skill, dan networking. Oleh karena itu, UC Online menghadirkan program kuliah online S1 Manajemen yang menjadi solusi untuk Anda, para profesional dan entrepreneur. Dengan fleksibilitas jadwal perkuliahan yang dapat diakses kapanpun dimanapun, Anda akan dimentori oleh dosen dan pakar di bidang pemasaran, operasional, keuangan, dan bisnis digital. Program ini akan membuat mindset entrepreneurial Anda semakin terasah, networking Anda semakin luas, dan kapasitas karir Anda akan meningkat. Selama kuliah di UC Online, saya sangat menikmati konsep flexible learning yang diterapkan. Kurikulum yang dirancang dengan baik dan dapat diakses online kapanpun dan dimanapun memberikan fleksibilitas yang sangat membantu, terutama dengan jadwal mengajar saya yang padat sebagai seorang guru bahasa Mandarin. Di sela-sela luang saya mengajar, saya dapat menyempatkan diri untuk belajar materi perkuliahan melalui platform e-learn. Saya yakin bahwa ilmu manajemen dan entrepreneurial mindset yang saya peroleh di manajemen UC Online akan sangat aplikatif bagi perkembangan karir dan pribadi saya. 来吧，加入 UC Online 和我们一起学习。 Sebagai seorang content creator dan influencer, saya menikmati perkuliahan S1 Manajemen di UC Online yang mengasah kreativitas dan pola pikir bisnis saya. Ilmu-ilmu manajemen yang diajarkan sangat membantu pekerjaan saya memiliki arah dan sistem yang profesional. Tidak hanya itu, saya juga bertemu dengan berbagai profil pengusaha dan profesional yang tergabung di dalam kelas UC Online.
Selain mendapat ilmu akademis, saya juga mendapatkan beragam bisnis insight dan sharing-sharing praktisi yang berguna untuk perjalanan karir saya. Mari, ambil peluang ini dan raih mimpi masa depan Anda. Bergabunglah sekarang di UC Online. Bagi Anda yang ingin meningkatkan kompetensi, terutama di bidang Business Consultant, Chief Marketing Officer, intrapreneur maupun entrepreneur, sekarang UC Online menghadirkan program S2 Manajemen dengan sistem pembelajaran full online yang tentunya akan sangat memudahkan Anda untuk mengemban pendidikan di tengah kesibukan Anda. Terdapat 2 peminatan di S2 Manajemen, yaitu Strategic Marketing Management dan Strategic Service Management. Pada Strategic Marketing Management, pembelajarannya akan berfokus pada penciptaan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan perilaku konsumen. Sedangkan pada Strategic Service Management, pembelajarannya akan berfokus pada penciptaan layanan yang prima dalam sebuah institusi sampai dengan bagaimana sebaiknya melakukan revitalisasi layanan dalam sebuah organisasi. Waktu perkuliahan UC Online yang fleksibel merupakan solusi bagi saya yang memiliki jadwal yang padat namun ingin tetap menimba ilmu di perkuliahan. Metode belajar mandiri, mentoring yang intensif, dan tatap muka online yang dapat di-playback memungkinkan saya untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Kualitas dosen di UC Online tentu saja sudah tidak diragukan. Pembelajaran di Magister Manajemen UC Online semakin mempertajam kemampuan dan pemahaman saya terhadap proses bisnis untuk menghadapi tantangan ke depan. Dengan studi kasus dan mentoring dari praktisi, membuat pembelajaran lebih aplikatif dan tidak sekedar teori. Berkuliah Magister Manajemen di UC Online adalah pilihan yang tepat bagi saya seorang wanita karir dan ibu rumah tangga yang mengurus keluarga. Jadwal perkuliahan online yang fleksibel memudahkan saya mengatur aktivitas sehari-hari dengan seimbang. Metode belajar bisa dilakukan secara mandiri dan juga secara online bersama-sama. Materi praktik bisnis yang diberikan sangat aplikatif karena tidak hanya mengajarkan teori saja, tapi langsung dapat dieksekusi dalam pekerjaan kita. Masa depan Anda ditentukan dari sekarang. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo join S2 Manajemen UC Online dan raih manfaatnya. Daftarkan diri Anda sekarang. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat hari weekend nih rekan-rekan semuanya. Senang sekali melihat rekan-rekan masih semangat nih untuk belajar walaupun di hari weekend ini. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Adi Rahmawan, tim marketing dari UC Online, dan selaku webinar MC pada webinar kali ini. Buat rekan-rekan di online webinar kali ini, saya ucapkan selamat datang, dan di sini kita akan melaksanakan online webinar di mana pembicara kita pada kesempatan kali ini adalah dengan Pak Antanisius Emilio Geri Waluyohadi, SPSI, MSI, CPHCM, CPS, selaku Head Internship Certification and Employability dari Universitas Ciputra, Surabaya. Oke, baik, boleh kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Giri, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Adi, selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, baik, tetap sehat Pak ya, semuanya. Sehat. Semoga rekan-rekan di sini juga sedang dalam kondisi sehat dan sehat terus. Amin. Oke, Amin. baik, jadi buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, apabila bisa on cam, kami harapkan bisa on cam. Namun jika tidak bisa, mungkin bisa dapat mendengarkan materi dari Pak Geri nanti yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu rekan semuanya, kami dari UC Online pada kegiatan webinar online kali ini, di mana judul webinar kali ini adalah Personal Branding for Career Hack, yaitu bangun personal branding yang bikin kamu auto dilirik. Nah, ini pada sesi kali ini kita akan membahas nih rekan-rekan semuanya bagaimana cara untuk meramu atau memasak profil profesional kita
itu lewat CV atau lewat portal LinkedIn seperti LinkedIn atau portal yang lain gitu. Yang dimana gimana sih cara triknya supaya profil kita ini bisa sekali dilihat sama HR itu menarik gitu ya, sesuai yang dibutuhkan sama kebutuhan perusahaan gitu. Nah, pasti sangat menarik ya teman-teman di sini untuk materi kita pada hari ini, dan untuk rekan-rekan semuanya nanti di akhir acara dari tim UC Online akan mengirimkan form feedback yang Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa isi untuk klaim sertifikat nanti ya. Dan setelah online webinar ini selesai, dari tim UC Online akan mengirimkan materi PDF-nya dan e-sertifikatnya melalui WA masing-masing peserta. Baik, untuk mempersingkat acara kami persilakan saja langsung ke Pak Giri untuk memberikan materi pada webinar kali ini. Silakan Pak Giri, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Adi. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ini saya panggil teman-teman gitu ya supaya lebih kelihatan muda gitu ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi di pagi hari ini. Oke, ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi ya, kita akan belajar bersama-sama begitu ya. Saya juga belajar dengan teman-teman terkait dengan bagaimana kita mempersonal branding untuk diri kita, baik itu juga melalui CV dan juga LinkedIn untuk sebagai karir profesional. Jadi saya beri judul Take a Step of Your Career. Oke, ya. Ini profil singkat saya, begitu Bapak Ibu. Jadi saat ini saya di bagian internship, certification employability di Universitas Ciputra. Saya juga pernah di training development di salah satu sekolah, begitu di Surabaya. Dan bidang saya di psikologi industri, kemudian ada konseling, mental health, well-being, sama strategic management. Ini perkenalan singkat profil dari saya, begitu ya. Nah, sebelum kita masuk mungkin terkait dengan kita belajar strategi CV ataupun LinkedIn bisa dilirik oleh para HR, sebenarnya kita harus tahu dulu kira-kira personal branding itu apa sih. Nah, jadi secara definisi begitu ya. Jadi personal brandingnya adalah proses di mana kita mendevelop atau memanage secara profesional identitas kita ketika ketika orang lain melihat itu terkesan wow, terkesan ada impression dan juga ada reputasi yang baik ketika orang lain itu melihat diri kita gitu ya. Dengan tujuan apa? Sebenarnya tujuannya untuk di-highlight, meng-highlight keunikan kita, meng-highlight strength kita dan juga meng-highlight juga kreativitas kita atau mungkin skill-skill yang lain yang sekiranya orang lain itu perlu tahu. Nah, nah ini sebenarnya personal branding itu bukan berarti kita tuh sombong, gitu ya. Ketika teman-teman mengatakan bahwa saya seorang penulis buku, ya itu adalah personal branding dari rekan-rekan semua, bukan berarti sombong gitu ya. Dan apakah personal branding itu adalah pencitraan? Ya, menurut saya bisa juga iya, gitu ya, bisa juga tidak. Ketika sebuah pencitraan itu memang sesuai, selaras dengan skill kita, dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah brandingkan, kita rasa sebuah pencitraan itu tidak mengarah ke hal yang hanya sekedar oh ya sudah menulis buku, tapi misalkan oh kualitasnya kurang bagus dan lain sebagainya hanya sebagai pencitraan. Nah itu kita harus bangun start dari awal untuk kita bisa orang lain ini melihat secara profesional bahwa oh saya ini adalah seorang penulis buku, contohnya seperti itu. Nah, oke. Nah ini simpelnya adalah personal branding itu kayaknya kok susah banget gitu ya untuk dicerna atau
raih begitu ya. Simpelnya adalah ketika kita menanyakan ke teman-teman kita, ketika kita tanya ke rekan kerja kita, simpel aja. Ketika kamu mendengar nama saya atau namaku, apa sih yang terlintas di dalam benakmu? Nah, pasti akan beberapa masukan, beberapa informasi dari rekan-rekan itu justru akan membuat kita itu semakin pede gitu ya. Kalau memang oh, saya ini punya skill menyanyi. Ketika teman-teman yang lain atau rekan kerja yang lain itu punya hal yang sama, gitu mengatakan, oh, kamu pintar nyanyi, si A gitu ya. Terus kemudian si B, oh kamu juga pintar nyanyi kok, pintar main musik. Simpelnya seperti itu. Berarti ini konsisten. Berarti ada strong personal branding di mana, oh, saya pandai untuk menyanyi, pandai untuk memainkan musik piano, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan itu tidak konsisten dalam artian si A infonya seperti ini begitu ya. Oh, kamu pintar nyanyi, si B, oh, kamu pintar nari dan lain sebagainya. Dan itu berbeda-beda. Barangkali kita bisa menggali lagi kira-kira ini apakah personal branding saya ini sudah tepat atau belum dengan skill saya yang saya miliki. Nah, ketika itu tidak konsisten, maka kita harus evaluasi. Kita harus yang namanya self assessment atau mungkin refleksi diri begitu ya, supaya kita bisa tepat nih. Oh, personal branding saya harapkan itu adalah seperti ini. Maka orang lain ketika melihat diri saya juga harus di branding seperti ini juga, begitu. Hmm. Nah, dan ini kenapa personal branding itu penting ya? Kalau menurut saya sih ada 3 gitu ya. Yang pertama, membantu karir kita untuk bertumbuh. Karena orang lain melihat keunikan kita, pencapaian kita, skillnya kita, lalu sebagai rekognisi secara profesional, kita membangun kredibilitas diri kita sendiri di dunia industri atau di dunia profesional sehingga mereka bisa trust, percaya kepada kita bahwa kita punya personal branding seperti ini. Lalu yang ketiga adalah networking opportunity, di mana kita ketika kita sudah punya personal branding yang bagus, maka networking itu akan berjalan seiring dengan pasti akan kenal satu dengan yang lain. Word of mouth ini luar biasa gitu ya. Berarti yang paling canggih kan adalah ketika kita word of mouth. Oh, si A ini bisa nih eh, bisa tentang penelitian atau mungkin terkait dengan strategic management atau yang lain sebagainya. Ini akan networking akan terus berjalan begitu. Nah, ada 4 hal ketika kita membangun personal diri kita, gitu ya. Jadi yang pertama kita membangun brand identity. Nanti akan saya pakai sedikit permainan menggunakan Mentimeter gitu ya untuk merefleksikan diri. Lalu yang kedua, mendevelop brand message. Apa yang ingin kita sampaikan, pesan apa yang ingin kita sampaikan ke orang lain. Nah, yang ketiga adalah terkait sama networking, di mana tadi saya sempat sampaikan bahwa networking ini akan seiring dengan berjalannya ketika kita sudah personal branding, itu akan berjalan dengan baik gitu. Dan yang terakhir terkait sama membangun yang namanya online secara online gitu ya, karena media sosial sekarang ini kan sudah booming ya, sudah pasti sering menggunakan. Nah, salah satunya nanti kita akan belajar sedikit begitu ya terkait dengan bagaimana kita membangun LinkedIn yang baik, terus juga CV yang baik karena mungkin nggak sekedar online aja ya, tapi bagaimana buat teman-teman yang saat ini memang sedang mencari pekerjaan atau pasti akan membutuhkan yang namanya CV begitu. Nah, oke, yang pertama bagaimana kita mengidentifikasi brand kita, diri kita gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan self assessment. Sekarang ini banyak sekali self assessment ada di luar gitu ya. Baik itu mau mengukur tentang kepribadian atau mengukur strength kita, banyak sekali gitu ya. MBTI, Gallup, terus kemudian Kavlen dan lain sebagainya yang rekan-rekan ini bisa gunakan untuk kalau misalnya saya bingung gitu ya, karena saya kebetulan orang psikologi gitu ya. Kalau saya bingung skill apa atau mungkin minat bakat apa yang mungkin belum
belum teridentifikasi oleh diri saya bisa pakai alat tools ini. Tapi dengan alat tools ini bukan berarti langsung menjudge bahwa, oh, saya punya skill atau bakat atau di bidang komunikasi. Misalkan seperti itu, misalkan hasilnya bagus nih, terus kemudian komunikasi saya tinggi gitu ya. Tidak berarti bahwa ketika kita menggunakan tools-tools tersebut, tools-tools dalam tanda kutip secara psikologi begitu ya, itu langsung mendeteksi atau mencap bahwa oh saya punya bakat itu. Tapi itu menjadi salah satu dasar bahwa oh saya punya nih, ada awareness bahwa saya punya bakat di sana, saya punya skill di sana. Tapi kalau kita bicara skill kan harus digali ya lebih lebih lanjut lagi gitu. Nah, lalu yang kedua terkait dengan bagaimana kita membrand diri kita dalam artian ya create a clear and completion personal brand statement kita, apa yang kita mau statementkan ke orang lain. Nah, ini perlu digali lagi lebih dalam lagi gitu ya, bagaimana sih diri kita itu apakah sesuai dengan apa yang kita mau brandingkan dengan skill yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah kita perlu set goals. Nah, ini bagaimana cara mencapainya, untuk personal branding ini kapan, karena kan kalau set a goal bisa menggunakan macam-macam ya, menggunakan pakai smart goal bisa, itu teman-teman bisa breakdown juga, oh saya ini maunya kapan, sampai di mana saya bisa mencapai goal tersebut gitu. Oke, next. Nah, ini saya akan coba sedikit menggunakan Mentimeter begitu ya. Silahkan teman-teman bisa scan atau ini saya kirim linknya. Jadi ini adalah salah satu tools juga ya begitu ya untuk kita bisa merefleksikan diri. Saya itu ingin berkarir di bidang apa? Itu yang pertama. Jadi silakan teman-teman bisa isi. Nanti saya akan bukakan Mentimeternya. Nggak perlu menggunakan nama pun nggak apa-apa. Lalu kemudian ketika ingin berkarir di bidang apa, skill apa sih yang harus kita capai gitu ya. Keterampilan apa sih yang perlu kita capai? Lalu kemudian jika dibandingkan dengan orang lain, hal apa yang membuat kita itu stand out atau mungkin beda dari orang lain begitu. Nah, ini saya buatkan worksheet gitu ya, tapi ini dalam bentuk Mentimeter. Saya akan buka dulu. Oke, sebentar. Saya akan share linknya supaya teman-teman bisa isi itu. Oke, apakah bisa akses semua? Yes. Hmm, saya akan share. Tanpa nama nggak apa-apa. Jadi ini hanya untuk kita bahas bersama-sama gitu ya, sekaligus juga merefleksikan, oh saya itu ingin berkarir di bidang apa sih, lalu kemudian skill apa sih yang kita bisa berikan. Oke, oke, beberapa sudah masuk, thank you. Jadi oke, ada yang di digital marketing, finance, oke, digital marketing, komunikasi, bisnis, konsultan properti, baik. Lalu di bidang konstruksi, hospitality, dokter hewan, oke, good. Hospitality and tourism business, begitu, oke. Nah, dia sudah, teman-teman ini sudah lebih spesifik nih, berkarya pengen di bidang apa gitu ya. Nah, lalu setelah itu bisa dilanjut. Saya udah buka juga. Nah, untuk mencapai karir tersebut, skill apa sih yang diperlukan dan sejauh mana skill tersebut yang teman-teman bisa yakin firm bahwa oh, ketika kita ngomong soal, saya kembali dulu ya. Ketika kita ngomong soal digital marketing gitu ya, skill apa sih yang
diperlukan? Oh, komunikasi. Nah, ketika kita ngomong soal komunikasi, skill komunikasi, soft skill kita, itu kira-kira sejauh mana? Oh, kurang, baik, atau sudah sangat baik nih. Nah, begitu. Silahkan. Oke. Bisnis pasar atau market konstruksi. Oke. Banyak juga yang ingin di digital marketing. Oke. Nah, ini ada satu contoh gitu ya. Skillnya, strategi membidik target pasar yang tepat melalui platform ads, skill analisa hasil iklan, dan skill komunikasi persuasif nih teman-teman yang di bidang digital marketing begitu ya. Ada oke, fisika. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman yang lain. Nah, lalu oke, thank you. Penguasaan teknis dan pengendalian biaya. So, ini sudah cukup advance. Bagus. Bagus, teman-teman. Oke, oke. Pemahaman konsep akuntansi dan keuangan sudah bagus. Skill manajemen resiko keuangan yang cukup baik. Nah, ini ketika kita sudah melihat bahwa diri kita ini masih cukup baik, berarti ini yang harus kita apa ya kita harus naikkan lagi gitu ya levelnya supaya bisa baik bahkan sangat baik. Nah ini ketika kita teman-teman mau sebagai financial analyst gitu ya, ya ini juga harus bisa skill ini harus bisa ditingkatkan lagi. Nah, gitu. Oke, oke, saya orang mulai saya tapi saya suka banget sih. Oke, good. Nah, kalau saya skill manajemen bisa untuk benar modal, kok sejauh ini saya sudah cukup paham mengenai sistem bisnis, dibantu dengan pengalaman bisnis yang dijalankan oleh keluarga. Ya, oke, terima kasih. Oke, teman. Lalu lanjut bisa lanjut ya nanti bisa ini. Nah, jika dibandingkan dengan orang lain, hal apa sih yang membuat teman-teman itu stand out atau mungkin beda dari yang lain gitu ya? Karena kalau kita ngomong soal, mohon maaf, soal mau digital marketing, dan orang-orang yang mempunyai atau mungkin ingin berkarir di digital marketing mungkin tidak hanya uh, satu orang atau dua orang gitu ya, tapi sekarang ini emang lagi booming. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, apa sih yang membuat diri kita itu berbeda dengan orang yang punya atau yang berkarir di digital marketing yang lain? Nah, itu yang apa sih gitu ya. Nah, ini bisa silakan teman-teman bisa revisi sedikit apa sih yang membedakan diri saya dengan orang lain itu apa gitu ya. Monggo silahkan. Oke, saya sambil kembali ke slide yang sebelumnya. Oke, teman-teman yang lain juga. Oke, bisa marketing. Oke, nah ini ada beberapa nih di ruang Zoom ini cukup banyak yang ingin berkarir digital marketing begitu ya. Nah, ada berapa ini? Sekitar 26 gitu ya. Dari sebagian besar nih hampir sama nih sama marketing. Nah, apa sih yang membedakan dengan satu dengan yang lain gitu ya? Oke. Ya, sorry Pak Giri, mungkin yang pertanyaan Ya. ketiga udah di open untuk rekan-rekan bisa mengisi. Saya cek Belum bisa ya? Ya. Oke, sebentar. Saya coba. Oke.
Oh, sorry. Sudah bisakah? Oke, Oh, sudah belum bisa. muncul. Ya, Sudah bisa, Pak? sudah bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Budi. Oke. Sudah ada yang menjawab. Coba saya share screen lagi. Oke, ada pengalaman kerja. Oke, boleh. Lalu punya passion di sana, senang mengulik digital marketing, oke, dan punya kemampuan analisa data sehingga membantu perusahaan untuk membuat strategi selanjutnya. Oke, good. Jika dibandingkan orang lain, hal yang saya membahas adalah kemampuan saya untuk cepat beradaptasi dan memahami alur kerja secara menyeluruh. Saya hanya fokus pada tugas. Oke, terima kasih jawabannya. Lalu ini ada yang leadership, kemampuan Microsoft Excel. Yes, oke. Jika di posisi saya masih nyaman, saya bisa smart out dan saya mudah. Oke, lalu saya memiliki detail thinking yang baik, suka masih jurnal. Nah, jadi ini yang mungkin, oke, ada tambahan lagi nih. Wow, oke. Pengalaman kerja memimpin Departemen Keuangan dan membuat digitalisasi otomatisasi proses bisnis keuangan dengan pengalaman melakukan melindungi nilai dengan hasil positif bagi perusahaan. Sertifikasi manajemen risiko, yes. Saya percaya diri memiliki pengalaman bekerja, konsisten disiplin, dan suka belajar hal baru. Terlebih, saya tidak mudah menyerah dan gagal coba lagi untuk mungkin yang membuat saya stand out. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Jadi ada yang dari sisi stand out-nya dari sisi soft skill, ada juga yang sisi hard skill begitu ya. Jadi menarik. Salah satunya dia ada yang sempat punya sertifikasi manajemen risiko. Nah, ini bisa jadi salah satu hal pembeda karena kan sekarang ini memang di berbagai instansi atau perusahaan biasanya mereka akan menanyakan terkait sama sertifikasi. Kamu punya sertifikasi ini enggak? Gitu ya. Digital marketing juga ada sertifikasi digital marketing gitu ya. Terus kemudian manajemen risiko juga ada. Banyak sekali sekarang sertifikasi-sertifikasi yang itu menjadi sebuah pembeda juga dari orang lain. Ketika kita punya license atau kita punya certification bahwa oh saya ini udah tersertifikasi terstandar gitu ya, baik itu mau nasional maupun internasional. Kalau nasional biasanya kita pakai LSP gitu ya, BNSP udah punya standarnya tuh gitu ya, punya punya apa KKNI yang jelas, SKNI yang jelas begitu ya. Atau internasional ada cukup banyak sekarang yang tersertifikasi yang di internasional. Misalkan teman-teman yang tadi ada kemampuan Microsoft Excel, mungkin mau sertifikasi Microsoft Excel pun juga ada sekarang gitu ya. Jadi sangat banyak ketika kita ingin membranding apa sih yang membedakan diri kita dengan orang lain. Gitu ya. Salah satunya dengan sertifikasi ini sebagai penambah juga nilai plus juga poin plus. Saya sudah terlisensi nih untuk beberapa skill atau beberapa hal tertentu yang memang ini menjadi personal branding saya. Oke, terima kasih.
teman-teman semua sudah berpartisipasi untuk di worksheet yang pertama gitu ya. Jadi pada Oke, saya kembali ke slide sebentar. Oke, ini dia. Nah, oke. Nah, tadi worksheet itu akan membantu gitu ya, membantu kita untuk develop atau mengidentifikasi brand identitas kita itu seperti apa, gitu ya. Jadi ini sudah, thank you semuanya. Nah, yang kedua, ini bagaimana kita mendevelop pesan brand kita, gitu ya. Kita perlu tahu nih, apa sih yang eh, ingin kita sampaikan ke teman-teman atau ke orang lain atau ke profesional diri kita itu seperti apa gitu ya, dengan start with who you are, kemudian mendescribe apa yang akan saya lakukan atau mungkin apa yang saya lakukan gitu ya, dan kenapa sih orang itu harus istilahnya memilih saya juga untuk supaya ketika kita brand message atau membuat pesan itu ke orang lain itu akan menjadi lebih nyata dan juga lebih ada hal yang memang dilihat oleh orang lain begitu. Oke, ini sorry kelewatan. Nah, yang ketiga ketika kita sudah mengetahui identitas diri kita seperti apa, sudah tahu bagaimana kita itu em, memberikan pesan kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah kita bisa membangun networking dan juga engagement kita, gitu ya, dengan melihat professional development, professional networking, join dengan grup yang sesama industri gitu ya, cukup banyak misalkan komunitas-komunitas yang sesuai atau yang linear yang ingin teman-teman branding. Misalkan kalau saya join di komunitas Asosiasi Psikologi Industri Indonesia gitu ya, dengan HIMSI, karena di sana banyak HR di berbagai perusahaan. Nah, ketika kita bernetworking dengan satu HR dengan HR yang lain, dan saya membranding diri saya bahwa saya lebih di strategi human resource, jadi saya bisa belajar nih satu dengan yang lain, dengan belajar dengan teman-teman HR di perusahaan atau industri yang lain, sehingga ketika join di komunitas itu, ketika ada informasi, kita ketemu bareng, membahas topik-topik tertentu gitu ya, topik tentang keselamatan kerja, atau topik tentang mental health di tempat kerja itu seperti apa. Kalau psikologi banyak seperti itu ya. Bagaimana kita eh, yang anak-anak zaman sekarang Gen Z itu yang karyawan-karyawan sekarang yang Gen Z itu bagaimana caranya untuk bisa lebih dekat. Nah, itu kita bisa bangun di sana. Karena dengan networking engagement ini kita bisa menambah juga ilmu sekaligus personal branding kita pun juga terasah juga. Nah, ini yang poin kedua, relationship building. Jadi kita mendevelop dan juga memaintain secara meaningful koneksi-koneksi kita. Jadi ketika kita sudah koneksi satu dengan yang lain, ya kita bisa deep untuk menanyakan sesuatu atau mungkin berdiskusi dengan permasalahan yang ada di industri masing-masing. Nah, itu bisa tuh membangun relationship. Dan yang ketiga adalah active participation, di mana kita juga berkontribusi untuk diskusi, memberikan support yang lain, atau juga bisa sharing insight apa sih yang misalkan ada perusahaan X begitu ya, menyepak permasalahan A. Nah, kita punya expert nih di bidang sana ya, kita bisa sharing insight. Kalau di tempat kerja saya tuh seperti ini, tempat kerjanya eh, kalian gimana kayak gitu ya. Jadi kita bisa saling share, saling support, nah itu bisa membangun personal branding kita itu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke. Nah, yang keempat membangun tadi ya, bagaimana kita membangun branding kita di media sosial gitu ya. Cukup banyak media sosial yang digunakan gitu ya. Kita harus mengoptimalisasi brand kita melalui media sosial. Cukup banyak gitu ya. Bisa ada TikTok, bisa ada Instagram. Kalau teman-teman masih pakai Facebook ya ada Facebook. Ada juga kalau profesional kita pakai
LinkedIn gitu ya. Karena ketika kita membranding diri kita di Instagram gitu ya, di beberapa perusahaan HR atau di HR itu biasanya mereka masih akan menanyakan gitu, tidak hanya LinkedIn tapi media sosial di luar itu, misalnya Instagram, atau kamu punya TikTok nggak kayak gitu, atau kamu punya Instagram nggak. Nah, dari situ akan kelihatan juga branding kita tuh apa sih, nah kayak gitu ya. Itu kan kalau media sosial kita selain Instagram dan TikTok kan mungkin di luar profesional ya, tapi ketika kita menggunakan media sosial apapun itu ya kita harus bijak, karena HR itu pasti kemungkinan ya akan menanyakan, tapi ada juga yang tidak menanyakan. Nah, kita harus juga bisa branding di media sosial yang mungkin di luar profesional gitu ya. Ya tadi ya, Instagram, kok Instagramnya kok kayak gini ya. Kalau misalnya di lock juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, lihat profil picture-nya, ini kok kayak gini ya. Nah, ada kesan, ya kita harus memberikan kesan yang positif gitu ketika kita memberikan atau ketika SR itu menanyakan eh, media sosial kita yang lain, meskipun kita mengelok atau mengunci atau memprivate ya nggak apa-apa kayak gitu sih. Terus saya media sosial, personal website atau blog, kalau teman-teman punya website atau blog, bisa juga itu menjadi salah satu hal untuk membranding diri kita buat teman-teman yang suka nulis gitu ya. Bisa tuh show off di sana gitu. Atau teman-teman yang di bidang desain, teman-teman bisa branding juga di personal website atau blognya dengan memasukkan portfolio yang sudah teman-teman bangun selama ini, sehingga itu menjadi satu personal branding diri kita di media sosial. Nah, ini juga content creation juga bisa share valuable content yang relate dengan apa yang kita ingin personalkan ke ini. Begitu. Nah, berikutnya. Oke. Berikutnya, nah ini, kalau menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, gitu ya, di APJII, nah ini generasi X dan juga milenial mempunyai preferensi yang berbeda untuk media sosial. Ya. Nah ini yang paling banyak, ini data di 2024 gitu ya, mungkin sekitar 2 tahun lalu gitu ya. Gen Z masih prioritasnya adalah Facebook, sorry, milenial di Facebook, kedua YouTube, TikTok, Instagram, X, nah ini yang LinkedIn yang terakhir gitu ya. Terus kalau Gen Z, Gen Z, Instagram, kemudian Facebook, TikTok, terus kemudian YouTube, X, dan juga LinkedIn. Nah, mungkin kalau LinkedIn karena itu profesional ya, sehingga kita masih bisa juga sebenarnya LinkedIn ini menjadi salah satu media sosial profesional yang kita bisa show ya kita bisa show sesuatu juga di LinkedIn begitu, karena itu yang kita bisa brand secara profesional ya di sana. Kalau kalau Instagram, TikTok itu kan lebih ke ya ada sisi profesionalnya, ada misalnya content creator yang masihkan materi yang bagus yang luar biasa sering ya. Banyak juga reels-reels yang memang itu bermanfaat buat kita, TikTok juga gitu ya. Tapi yang benar-benar profesional biasanya kalau teman-teman melamar kerja atau melihat as a profesional, kita preferensinya ada di LinkedIn gitu. Nah, sebelum masuk ke LinkedIn, teman-teman semua, jadi ini salah satu apa ya, cara untuk personal branding kita kepada HR atau kepada ketika kita melamar pekerjaan. Ya, salah satunya menggunakan CV ATS, jadi Applicant Tracking System gitu ya. Sebenarnya model CV sekarang udah banyak gitu ya. Ada yang ada yang Pak, yang ada teman-teman mahasiswa itu menanyakan bagus yang warna-warni atau yang hitam putih. Kalau misalnya hitam putih itu kesannya kok tulis kok cuma tulisan aja gitu ya. Kalau warna-warni itu kan banyak gitu ya dan kayak lebih menarik. Nah, kalau saya menjawab, saya lebih prefer ke CV ATS meskipun atau walaupun teman-teman bergerak di bidang desain. Kalau menurut saya ya, dan teman-teman mahasiswa biasanya saya arahkan meskipun teman-teman itu backgroundnya adalah teman-teman di desain, ya tetap menggunakan CV ATS sebagai profesional.
Dan di dalam CV ATS itu juga bisa cantumkan portfolio. Jadi kalau misalnya teman-teman dari desain atau yang terkait sama creativity, itu kalau saya lebih menggunakan CV ATS plus portfolio begitu. Nah, makanya saya coba untuk berikan terkait dengan CV ATS terlebih dahulu. Oke. Nah, ini. Jadi CV ATS atau Applicant Tracking System-nya ada sistem ya digital ya untuk menyaring CV secara otomatis, mengekspor kandidat dan menilai kesesuaian dengan lowongan. Nah, mengapa itu penting gitu ya? Karena HR itu hanya melihat sepintas. Jadi sekarang ini misalkan HR pasti akan menerima ratusan ribuan CV yang masuk, ya, baik itu melalui email, melalui platform-platform lain, Jobstreet, Glints, dan lain sebagainya. Nah, HR tuh hanya melihat mungkin sepersekian menit gitu. Nah, penting sekali ketika kita menggunakan ATS gitu ya. Ketika men-screening itu HR akan lihat, oh ini nggak cocok, oh ini cocok, oh ini cocok, oh ini cocok gitu ya. Dalam waktu mungkin ya nggak sampai 5 menit HR sudah akan melihat gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini ketika kita menggunakan CV ATS itu lebih peluangnya lebih besar untuk dipanggil secara interview karena itu lebih detail. Terus kemudian kita bisa menonjolkan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh HR atau posisi yang dilamar oleh kita sebagai pelamar gitu ya. Nah, nah ini strateginya seperti apa gitu ya ketika kita menulis atau menggunakan CV ATS. Jadi yang pertama adalah yang pasti saya kasih contoh ini satu contoh saya ambil salah satu contoh dari anak magang saya gitu ya di departemen gitu ya. Ini salah satu contoh yang baik gitu ketika saya lihat CV-nya ATS ini, oh bagus nih CV-nya gitu ya. Nah, kenapa kok saya bilang bagus? Ya, karena ada beberapa hal yang dia bisa jelaskan dalam dua lembar. Dalam dua lembar di CV ATS itu dia bisa menjelaskan skillnya apa, potensinya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama yang paling atas atau highlight yang paling atas adalah nama, nomor telepon, email secara profesional, kota, dan juga LinkedIn. Nah, kalau teman-teman tidak firm atau tidak nyaman dengan memberikan nomor telepon aktif, itu tidak apa-apa. Karena teman-teman lebih nyaman menggunakan email gitu ya. Nah, tapi dengan catatan, kalau menggunakan email, teman-teman atau rekan-rekan ini harus aktif juga nih melihat email. Jangan sampai email, misalkan kalian nanti mendapatkan panggilan interview atau psikotes atau mungkin prosedur untuk seleksi dan rekrutmennya ini kalian kelewat, kalian sudah pasti akan ditinggalkan oleh HR. Nah, makanya kadang-kadang eh, rekan-rekan mahasiswa atau mungkin yang sudah masih di pekerjaan itu, saya tawarkan kalau kamu lebih nyaman ada nomor handphone yang bisa cepat dihubungi, ya silahkan masukkan nomor telepon. Kalau enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting email bisa aktif, gitu ya. Itu highlight yang pertama, gitu ya. Itu akan kelihatan, oh, lengkapnya ini, kota domisilinya ini, LinkedIn. Nah, LinkedIn ini biasanya kan teman-teman CV ATS-nya berbentuk PDF. Nah, ini bisa diklik nanti langsung muncul website LinkedIn ya teman-teman. Begitu. Lalu di bagian bawahnya ada summary, di mana summary ini nggak usah panjang-panjang gitu ya, teman. Jadi summary ini lebih ke melihat status profesionalnya, teman-teman, latar belakangnya, pengalamannya, skill. Intinya tuh apa sih, teman-teman tuh punya skill apa sih gitu ya. Ini kan kalau contohnya misalkan skillnya active in leadership, communication, and training development. Gitu kan. Oh, dia punya skill komunikasi, dia punya skill leadership. Oke. Lalu apa sih yang menjadi nilai tambah? Nah, satu contohnya kalau di sini adalah dia pernah nih student exchange di salah satu universitas di Prancis. Nah, itu kan menjadi satu highlight yang ketika SR melihat summary ini, wih menarik nih. Anak ini potensial banget karena udah pernah nih student exchange di luar negeri. Ini satu contohnya seperti itu. Uh, atau mungkin teman-teman yang lain bisa bikin summary yang sesuai bisa meng-highlight
diri teman-teman, teman-teman ini mau dinilai seperti apa oleh HR. Nah, ini kembali lagi ke personal brandingnya kita. Nah, dalam mungkin 5 sampai 6 kalimat itu sudah bisa ngena dari HR. Karena tadi ya, ketika kita ngomong soal CV, terus screening kan cepat. Nah, biasanya akan melihat summary, terus kemudian experience, education, udah. Oh ini cocok nih, lanjut, cocok nih, lanjut. Oh ini cocok nggak lanjut gitu ya. Kayak gitu. Jadi summary ini menjadi hal yang penting ketika kita melamar pekerjaan atau melihat highlight ini yang HR akan melihat yang pertama ada summary-nya dulu. Gitu. Berikutnya, nah ini. Berikutnya ini education. Nah, education ini boleh diletakkan di bawahnya summary. Jadi kalau saya sih, kalau teman-teman yang fresh grade, kayak gitu, biasanya saya berikan summary, terus kemudian education. Tapi kalau teman-teman sudah punya pengalaman pekerjaan atau punya experience magang, pekerjaan, organisasi, sebaiknya di bawahnya. Jadi urutannya adalah summary, experience, baru education. Kalau teman-teman punya pengalaman, ya pengalaman bekerja. Kalau memang teman-teman masih baru the first time atau fresh grade, biasanya education bisa di atas. Jadi summary education supaya tahu, oh education ini berapa, GPA-nya berapa, terus kemudian sekolah di mana atau di universitas mana, periodenya, periode kuliahnya. Nah, kalau yang di bawah ini saya highlight warna merah gitu ya. Ini fleksibel dalam artian boleh dituliskan, tidak dituliskan pun nggak masalah. Nah, ini kan terkait sama experience ya. Terkait sama experience, jadi bisa dimasukkan di experience atau di education. Kalau saya prefernya di education cukup dengan nama universitas, GPA, lokasi universitas yang mana, lalu kemudian durasi kuliahnya. Kayak ini misalkan kan jelas ya OGPA-nya 3,43 dari 4. Dia juga tepat waktu 2025 itu nggak molor. Nah, kan kelihatan ya 4 tahun nih, terus kemudian GPA-nya di atas 3. Oke, lanjut gitu ya. Karena kalau yang 3 poin di bawah ini bisa dimasukkan di experience. Tuh. Oke. Nah, ini. Setelah itu masuk ke working experience, di mana kita bisa ketika kita punya pengalaman magang atau pengalaman bekerja, silakan bisa dimasukkan juga. Kayak gitu. Kemudian pengalaman organisasi juga dimasukkan. Biasanya saya buat template-nya seperti ini. Jadi saya coret aja ya. Oh, ya, kelihatan ya. Warna merah. Oke. Jadi di sini nama perusahaan, kemudian di sini adalah job title-nya, intern atau mungkin sudah bekerja di level apa kayak gitu. Terus kemudian di Surabaya lokasi tempat bekerja, durasi. Nah, ini durasi. Nah, untuk durasi kalau kita punya work experience yang banyak gitu ya, tulis yang paling atas yang paling mudah dalam artian yang saat ini. Kayak misalkan masih bekerja sampai dengan saat ini atau at a present, berarti udah yang paling atas. Kemudian baru turun ke bawah yang lebih tua dalam artian tahunnya lebih lama lagi gitu ya. Lama lagi gitu. Nah, lalu di bawahnya ini adalah job description dan juga achievement yang sudah dilakukan. Nah, biasanya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Menggunakan kalimat aktif dan kalau bisa gitu ya, tunjukkan kuantitatifnya. Nah, termasuk juga ketika kita menulis organization experience, itu juga ada kuantitatifnya. Mengapa? Kalau saya sebagai seorang HR, saya lebih suka melihat data angka. Kalau kualitatif gitu ya, saya masih ragu. Nah, kamu misalkan membantu dalam administrasi pekerjaan di perusahaan ini gitu ya. Apa administrasinya? Terus kemudian ya kalau bisa detail lebih detail. Satu contohnya adalah seperti ini. Di bagian organization ini ya. Nah ini
beliau ini ISMA Alumni Club gitu ya, as a president, dan dia bisa menghandle lebih dari 7.000 awardee. Nah, luar biasa kan? 7.000 awardee kelihatan nih nyata. Oh, dia bisa memimpin 7.000 awardee. Nah, kayak gitu. Dengan bisa 40 program. Nah, ini yang dia highlight. Nah, ini ini adalah salah satu trik untuk supaya dilirik oleh HR. Oh, wah ini bagus nih. Oke, ada data kuantitatif yang dia capai. Oh, dia bisa memimpin. Dia bisa mencapai. Misalkan teman-teman as a digital marketing, misalkan, atau content creator gitu ya. Dalam waktu misalkan as a project, kalian punya project berapa? Nah, itu dicantumkan. Jadi tidak hanya sekedar membuat project untuk ini. Nah, projectnya berapa? Itu yang harus dituliskan ketika kita ngomong bicara soal work experience atau mungkin organizational experience. Begitu. Oke, ini saya oke, saya oke, clear. Ya, oke, tadi terkait sama working experience and organizational experience. Oke, saya next. Oke, nah achievement ini biasanya buat teman-teman yang fresh grade, begitu ya. Teman-teman yang fresh graduate, yang di dalam perkuliahan ada achievement yang bisa ditonjolkan, silahkan gitu ya. Dengan hasil yang konkret, misalkan best paper juara berapa, atau mungkin ini ya, kalau di sini ini contohnya finalis gitu ya, dengan finalis main kategori nasional di Debate Championship tahun 2022. Nah, ini ada top 2% gitu ya. Terus kemudian dia menjelaskan juga penang official delegation of Indonesia di World University Debating Championship tahun berapa. Jadi ini juga lebih jelas lagi gitu ya, achievementnya apa, juara berapa, best apa, itu bisa ditunjukkan juga. Termasuk juga bisa menunjukkan kontribusinya atau dampaknya apa sih ketika achievement itu diberikan gitu ya. Oke. Lalu next. Ya. Nah, skill and interest. Jadi setelah achievement, paling bawah adalah skill and interest. Skill ini boleh mau dibagi hard skill, soft skill, monggo silahkan gitu ya, rekan-rekan semua, jadi teman-teman semua mau dibagi hard skill, soft skill. Kalau ini dia menjadikan satu yaitu skills gitu ya. Microsoft, kemudian project management, leadership, public speaking, presentation, training development, dan lain sebagainya. Boleh, jadi fleksibel kalau skill. Nah, kalau ada language, biasanya saya memang menyarankan tidak hanya tulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu ya, bahasa Perancis atau bahasa apapun itu gitu ya. Kalau ada skor atau hasil, itu akan lebih better. Jadi, English misalkan, oh dia punya tes Duolingo tes misalkan, equals to 7,5 IELTS gitu ya. IELTS-nya 7 tahun 2022. Dia sempat juga yang IELTS 2024. Jadi kelihatan, oh dia sudah IELTS, TOEFL. Kalau English biasanya seperti itu ya. Terus kalau Mandarin biasanya HSK, level berapa? 3, 4, 5. Nah, itu dituliskan saja gitu ya. Dan pastikan bahwa kalau kita bicara soal language, jangan lupa adalah sertifikatnya. Ada apa enggak gitu ya. Jangan hanya mengira-ngira, oh TOEFL saya 450, tapi tidak ada sertifikatnya. Karena itu menjadi bumerang juga ketika nanti SR menanyakan di wawancara, bolehkah saya ada hasilnya enggak ya TOEFL-nya 450 gitu. Ketika ngomong di CV ngomong 450 tapi tidak ada realisasinya atau tidak ada sertifikatnya, ya pasti SR akan mempertanyakan ini benar apa enggak gitu. CV-nya ini benar apa enggak. Hanya karena tidak ada bukti di language gitu ya. Kecil tapi ini cukup berdampak ketika kita ketika kita wawancara, ketika kita bisa menunjukkan, tapi biasa jarang sih menanyakan itu. Tapi kalau misalkan di dalam requirement-nya harus fluency in English, pasti akan ditanyakan gitu ya. Buktinya apa? Ini perlu kalau misalnya
teman-teman tulis di sini apa yang teman-teman tulis di sini, apa yang rekan-rekan tulis di VATS itu harus ada buktinya. Jangan sampai nggak ada, gitu ya. Oke. Nah, itu yang terkait dengan CV ATS begitu. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di chat dulu di by Zoom. Nanti dari MC akan juga ada sesi Q&A di akhir gitu. Kalau teman-teman tengah-tengah ini ada mau pertanyaan nih, eh, Kak Giri boleh di chat aja di Zoom dulu nggak apa-apa. Oke. Lalu yang kedua terkait dengan LinkedIn. Nah, ini LinkedIn juga penting ya sekarang ya. HR pasti akan melihat LinkedIn-nya dari teman-teman semua ketika apalagi teman melabel open to work gitu ya. Wah, ini pasti akan dilirik gitu, oleh HR gitu ya. Nah, semua orang udah tahu gitu ya teman-teman. Jadi LinkedIn itu adalah sebuah platform profesional untuk kita bisa membangun jejaring secara profesional, untuk menambahkan profil karir kita, untuk mencari peluang kerja, itu juga bisa di LinkedIn. Nah, manfaatnya apa? Ya, meningkatkan visibility dari HR, juga akses ke informasi lowongan pekerjaan. Jadi LinkedIn juga ada sekarang ya. Sekarang juga kelihatan juga job-job banyak sekali di LinkedIn gitu ya. Lowongan-lowongan pekerjaan di LinkedIn itu juga kita bisa cari pekerjaan di sana. Jaringan profesional relevan juga pasti gitu ya, karena cukup banyak HR juga di sana juga yang join begitu, sehingga kita bisa berjejaring dengan mereka. Dan juga beberapa perusahaan itu juga punya LinkedIn. Jadi perusahaan, jadi isinya adalah company profile-nya perusahaan, itu juga ada juga yang menggunakan. Jadi tidak hanya secara personal, tapi sebagai perusahaan pun juga bisa menggunakan LinkedIn ini. Jadi mereka membranding. Nah, employer branding sekarang kan juga lagi ini ya, karena saya sering ketemu sama perusahaan itu mereka lagi sedang employer branding. Jadi kerjasama dengan universitas dengan kampus untuk membranding ke mahasiswa. Saya punya perusahaan ini, boleh nggak saya present ke mahasiswa kayak gitu. Nah, itu juga branding perusahaan ini melalui LinkedIn pun juga bisa banget gitu ya. Ya, tapi ini nggak saya bahas ya terkait sama perusahaan ya. Tapi saya lebih ke personal begitu. Oke. Nah, oke, bagaimana cara kita untuk membangun eh, LinkedIn gitu ya. Jadi yang pertama yang pasti foto, itu yang jelas pasti ya. Jangan sampai nggak ada foto. Fotonya lebih profesional. Jadi kalau misalkan yang laki-laki menggunakan jas, yang perempuan bisa menggunakan blazer, gitu ya, dengan formal, dengan foto yang formal, ya boleh, makanya kelihatan wajahnya ya, dengan senyum yang pastinya tidak cemberut gitu. Karena the first impression ada di foto gitu ya. Kita tahu nama tapi nggak lihat fotonya, terus kayaknya ini siapa ya. Ya, ini yang dilihat pertama kali karena tuh highlight paling atas. Jadi bisa nih menggunakan profesional. Lalu menggunakan headline yang menarik. Silahkan bisa menggunakan headline yang menarik di mana jangan hanya menantumkan kayak jabatan aja. Tapi kalau bisa ada hal yang unik yang sekiranya itu bisa menjadi satu poin branding kita, itu nggak masalah gitu ya. Kayak contoh misalkan nih, teman-teman branding eh, digital marketing, data driven, atau membantu untuk helping by grow misalkan ini contohnya seperti itu. Jadi dua atau tiga hal yang bisa menjadi nilai tambah saya tuliskan di highlight itu begitu. Oke, selanjutnya banner atau saya ambil cuplik dari ini ya yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa ada headernya atau banner atau background image-nya itu akan jauh lebih baik gitu. Karena itu menunjukkan profesional kita. Jadi menunjukkan brand profesional kita, kemudian bisa menggunakan keahlian atau prestasi yang bisa teman-teman highlight di sana. Lalu bisa menyesuaikan dengan industrinya rekan-rekan semua gitu ya untuk melihat. Jadi nggak kosongan karena kan paling atas kan ada headernya ya. Nah, itu jangan sampai kosong. Kalau teman-teman lebih
mau menunjukkan nama, kemudian mau menambahkan media sosialnya teman-teman, itu boleh, silahkan. Bisa dimasukkan di header paling atas. Gitu. Lalu, nah, di dalam link itu juga ada summary. Nah, summary ini biasanya lebih panjang, itu nggak apa-apa. Itu biasanya kalau saya sih mungkin dua, tiga paragraf gitu ya. Dua paragraf udah cukup sih. Dengan satu paragraf paling nggak tiga, empat kalimat, itu nggak masalah. Selama summary ini memang menggambarkan personal branding dari teman-teman. Kalau mau kopas dari yang CV yang tadi, CV ATS tadi mau dikopas aja di LinkedIn juga nggak apa-apa. Selama memang menunjukkan summary ini yang mengikat. Nah, biasanya saya berikan itu ada 4 hal. Jadi kita bisa mengawali dulu dengan branding statement kita. Saya tuh adalah seorang siapa? Saya adalah siapa? Tadi ya, ini kan lebih develop brand message ya. Ini saya itu siapa? Saya adalah seorang titik-titik gitu ya. Punya pengalaman bisnis dan lain sebagainya. Jadi itu kalimat yang memang membuat branding kita itu lebih kuat. Ya, yang eh, P yang pertama. Jadi saya tingkatnya apa gitu ya, P, personal branding, P. Yang kedua adalah pencapaian, angka. Jadi angka konkretnya itu apa sih? Jadi menonjolkan apa yang sudah teman-teman lakukan, silakan bisa dimasukkan di dalam summary itu. Jadi A, angka. Jadi personal branding, angka yang konkret ditentukan di sana. Lalu yang ketiga, P. Ya, P lagi adalah value proposition-nya kita. Unique value proposition. Mungkin kalau di BMC ada value proposition gitu ya. Nah, di dalam LinkedIn kita juga bisa berikan value proposition kita itu seperti apa. Ini contohnya gitu. Value proposition ya. Lalu sertakan juga call to action. Action gitu ya. Nah, ini apa? Teman-teman mau mencari kerja, ya silakan call to action-nya apa gitu ya. Nah, ini ada satu contoh, ini dia ingin open to work. Dia sudah open to work, jadi dia pengen mencari kesempatan untuk memimpin inisiatif digital marketing di perusahaan inovatif. Nah, ini mari terhubung jika Anda mencari profesional marketing yang data driven dan result oriented. Nah, ini yang highlight terakhir ini. Ini menjadi teman-teman ini apa, mau membangun mencari profesional aja atau mau call to action, dalam artian call to action itu untuk mencari pekerjaan, misalnya seperti itu. Nah, biasanya di kalimat terakhir dari summary. Supaya jelas nih, oh maunya apa gitu ya di dalam LinkedIn. Lalu berikutnya terkait dengan pengalaman kerja. Nah, ini pengalaman kerja ini juga harus ada di dalam LinkedIn. Gunakan secara detail, tanggung jawab, fokus pencapaiannya. Ada beberapa ya, jadi gunakan secara teknis menggunakan bullet point, kemudian jadi sertakan matriks dan angka yang konkret. Jadi teman-teman ini apa sih yang sudah teman-teman capai, teman-teman raih, boleh dituliskan dalam pengalaman kerja. Terus kemudian tampilkan progres karir. Jadi dalam artian misalkan nih awalnya intern, staff, sekarang supervisor, kemudian manager. Jadi kelihatan jenjangnya itu kelihatan di dalam pengalaman kerja ini. Gitu. Bisa diurutkan juga dari tahun ke tahun, jadi bisa diatur juga gitu ya. Terus nambah skill dan juga keahlian ini juga ada juga. Jadi di LinkedIn juga ada learning LinkedIn atau ada semacam kayak learning management systemnya untuk bisa langsung ke capture di skillnya teman-teman. Jadi silakan bisa gunakan itu, atau teman-teman mau nulis sendiri ya bisa gitu ya. Bisa juga, silahkan bisa memutuskan skillnya yang relevan dengan industri. Biasanya cara teknis dia ketika tanya soal pengalaman kerja itu akan langsung tanya skillnya apa. Nah, rangkuman skillnya ini akan muncul di paling bawah yang ada di point skills. Gitu. Terus education, ya silakan bisa teman-teman tulis educationnya apa
di mana gitu ya, GPA-nya berapa, tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Itu jelas. Misalkan salah contohnya adalah Universitas Ciputra Surabaya. Itu kan langsung karena UC Surabaya juga punya LinkedIn juga gitu ya. Saya juga yang mengelola. Jadi langsung di tag dan hasilnya akan muncul gitu. Universitas Ciputra Surabaya. Tuh. Nah, lalu ini hanya beberapa tambahan saja. Mungkin bisa iya, bisa kalau memang ada, silakan cantumkan. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada pilihan core, recommended, and additional. Kalau yang core itu silakan isi semuanya. Karena itu yang inti gitu ya. Mau di education, position, skill, dan lain sebagainya silakan bisa diisi. Ada recommendation itu adalah kalau memang teman-teman punya license, certification, silahkan bisa dimasukkan. Project, terus kemudian courses yang teman-teman ikuti, boleh, silahkan bisa masukkan juga. Terus kemudian additional misalkan teman-teman tadi ada yang suka nulis jurnal ilmiah, ada publikasi, silahkan. Ada publikasi buku, monggo, silahkan dituliskan. Awards itu juga bisa dimasukkan juga. Terus language juga bisa dimasukkan. Terus kemudian test score pun, monggo juga bisa dimasukkan juga di dalam additional tadi. Nanti akan muncul, biasanya akan muncul di bawah. Jadi recommendation additional itu biasanya akan muncul di agak ke bawah sedikit begitu. Cuman yang paling atas, yang intinya itu harus diisi dulu. Oke. Nah, bagaimana strategi untuk meningkatkan visibilitas gitu ya? Yang pertama, kita bisa interaktif dengan interaksi aktif di LinkedIn. Ya, ketika misalkan ada teman-teman, kalau misalnya saya ada teman HR gitu memposting sesuatu, ya kita bisa berikan komentar atau berikan opini yang saat ini itu seperti apa. Yang jelas adalah memberikan komentar secara positif ya, tidak menjatuhkan dan lain sebagainya. Jadi tidak negatif, justru komentar positif ini bisa meningkatkan visibilitas dari HR. Gitu. Lalu yang berikutnya, kalau ada konten, ya ini kalau kalau mau dirutinkan seminggu sekali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali ada konten, boleh sekali, nggak apa-apa. Jadi ada tips profesional, ada pengalaman kerja, ada opini tentang industri, itu boleh silahkan bisa dicantumkan atau mungkin bisa dipost di dalam LinkedIn tersebut. Ini salah contohnya seperti ini, ya. Terus menggunakan format storytelling untuk meningkatkan keterlibatan atau meningkatkan engagement kita di dalam LinkedIn. Oke. Lalu, nah ini yang harus dihindari buat teman-teman semua dalam LinkedIn. Jadi yang pertama, hindari tadi ya, nggak ada foto, nggak ada header atau nggak ada banner gitu ya di dalam LinkedIn, kosongan. Terus ketika kita buka, isinya kosong gitu ya. Terus kemudian yang tidak responsif, kalau ada pesan masuk atau permintaan koneksi, silakan langsung dilihat apa dibalas gitu ya. Karena bisa jadi HR akan message atau memberikan pesan di dalam LinkedIn karena tertarik ini dengan apa portfolionya yang ada di LinkedIn-nya teman-teman semua begitu. Oke. Nah, ini slide yang terakhir gitu ya. Jadi LinkedIn ini adalah sebuah investasi profesional dalam artian mungkin sekarang mungkin nggak kelihatan gitu ya. Tapi eh, kalau memang kita rutin, kalau memang kita rutin untuk apa namanya, post atau memberikan eh, update-update terkait dengan LinkedIn di dalam LinkedIn itu menjadi sebuah investasi kita ketika nantinya ke depan, oh saya tuh punya portfolio ini ya, saya sudah berhasil ini dan ini akan kelihatan semua di dalam LinkedIn. Jadi jadikan ini sebagai alat untuk mencari pekerjaan, tapi juga bisa membangun personal branding kita di dalam media sosial yang kita miliki. Gitu. Oke, yes. Oke, cukup sekian untuk materi
kita di pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita membangun personal branding, CV, dan juga LinkedIn kita. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Adi. Oke, ini. Oke, saya langsung masuk ke tanya jawab begitu ya di dalam chat Zoom sebentar. Sebentar. Oke, saya akan kan. Yes, ini ada dua pertanyaan. Dari yang pertama, Kak Willy. Kak Willy. Oke, selamat pagi Kak Willy. Oh ini Kak. Oke, Kak Adi udah join lagi. Oke, ya. Oke, sudah selesai ya Pak. Ini berarti kita lanjut ke sesi Ya. Q&A ya. Sesi Iya, Q&A. betul Pak. Ada pertanyaan dari Pak Willy Morris nih. Pak Giri izin bertanya bagaimana cara building online presence untuk seorang fresh graduate. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Willy. Jadi kalau fresh graduate itu biasanya saya arahkan teman-teman untuk membangun di dalam LinkedIn, Kak Willy. Dalam artian mungkin ya ada teman-teman itu masih merasa minder. Misalkan, oh saya tuh nggak punya pengalaman kerja Pak. Ini gimana ya Pak nulisnya di LinkedIn begitu. Nah, pasti kan teman-teman HR akan memahami bahwa teman-teman ini fresh graduate. Dengan cara apa? Dengan cara menonjolkan pengalaman organisasi yang sudah dijalankan selama berkuliah gitu ya. Bisa pengalaman organisasi atau mungkin pernah jadi speaker, narasumber di dalam acara kemahasiswaan. Itu bisa juga dimasukkan di dalam LinkedIn sehingga HR akan memahami itu karena kan pasti fresh graduate ya. Pasti pengalaman kerja juga minim, tapi dari pengalaman organisasi ini akan kelihatan skill-skill yang dibutuhkan untuk kita bisa disesuaikan dengan job role yang ada nantinya dibutuhkan oleh teman-teman HR. Termasuk juga bagaimana kita membangun building secara online dengan cara kita bisa mempost hal kegiatan apa saja. Jadi tidak hanya dituliskan di dalam pengalaman organisasi, tapi juga ada post yang memang menunjukkan bahwa eh, oh ya saya punya kegiatan ini gitu ya. Saya coba izin buka salah satu LinkedIn mahasiswa yang menurut saya cukup oke ya. Maksudnya eh, oke, kayak ada Kak Willy ada gambaran gitu ya bagaimana sih kita membangun yang teman-teman yang fresh graduate yang tidak punya pengalaman kerja atau mungkin kadang juga teman-teman yang fresh graduate ini saya nggak punya pengalaman intern juga Pak. Saya mau cuma isinya di organisasi sama di kuliah aja gitu ya. Nah, biasanya ini salah satu contoh menurut saya bagus juga gitu ya. Hmm, Posting kegiatan-kegiatan yang memang relate dengan eh, saya saya share screen ya, Willy ya sebentar. Ini membangun bangun ini juga ya, branding juga. Ini salah satu mahasiswa tingkat akhir juga yang mungkin sebentar lagi lulus gitu ya. Dia mempost sesuatu kegiatan yang mendukung di dalam eh, pekerjaan atau mendukung di organisasi dia, sorry. Nah, ini contohnya dia aktif ngisi materi, terus kemudian dia juga sempat
as a supervisor di satu program media juga, di dalam student union atau di dalam BEM fakultasnya. Terus kemudian dia juga menjadi seorang speaker untuk mahasiswanya. Ini meskipun meskipun pengalaman organisasi hanya pengalaman organisasi, tapi ada hal yang dia bisa tunjukkan. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Certification, ada certification bisa di-upload juga. Jadi HR akan melihat, oh kayak gini. Dia juga sempat dapat hibah PKM gitu ya terkait sama artikel ilmiah. Jadi juga post. Jadi anaknya cukup aktif meskipun ya hanya di dalam organisasi. Nah, ini bisa bisa membangun untuk teman-teman yang ada di fresh graduate bisa membangun personal branding juga di dalam online begitu. Begitu Kak Billy. Oke, semoga menjawab ya Kak Billy Morris. Atau mungkin ada mau pertanyaan yang mau dielaborasi lagi dari penjelasan Pak Giri tadi Pak ke Kak Willy? Oke. Oke. Terima kasih. Ya memang ini ya Pak, fresh graduate ini memang masih bimbang gitu ya, dan karena kan banyak requirement di luar sana itu kan menuntut untuk banyak ada punya pengalaman kerja gitu kan. Sedangkan fresh graduate ini pengalaman kerjanya itu masih sangat-sangat terbatas seperti itu. Ya. Ya, betul. Mungkin ya ini pentingnya waktu kuliah itu kita ikut ini apa itu namanya organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan kampus. Mungkin nanti Ya. di salah satu skop pekerjaannya itu bisa dimasukkan ke skop pekerjaan yang ingin dilamar, misalkan kayak jadi public speaker gitu. Waktu kuliah kita punya pengalaman untuk presentasi atau seperti mahasiswa tadi untuk public speaking itu bisa dijadikan ini ya dimasukkan ke CV seperti itu. Jadi nggak hanya pengalaman kerja aja, mungkin teman-teman di sini kalau punya pengalaman di organisasi yang relevan dengan pekerjaan yang ingin di-apply gitu ya, mungkin bisa dimasukkan juga. Oke. Dan mungkin dari PPT Pak Geri tadi juga yang saya highlight itu tadi ada kayak kuantifikasi ya, kuantifikasi dari hasil pencapaian itu yang menurut saya itu ilmu baru, dan rekan-rekan di luar sana itu kebanyakan tidak memakai poin itu gitu. Jadi mulai dari sekarang mungkin rekan-rekan bisa tambahkan atau rekap gitu ya, rekapitulasi pencapaian-pencapaian yang sudah pernah dikerjakan itu dalam catatan atau apa berapa hasil kuantifikasinya gitu supaya bisa lebih mudah dimasukkan di CV-nya. Oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Citra Amelia Agustin. Ya, bertanya mengenai bagaimana cara membuat CV yang menarik apabila mencantumkan pengalaman kerja yang sebelumnya tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. Contoh, pengalaman sebelumnya itu di bidang F&B, kemudian ingin melamar di bidang administrasi. Mungkin bisa memberikan referensinya dari Pak Giri. Silakan. Ya, ini juga ada. Ini salah satu pertanyaan juga dari teman mahasiswa ketika konsul sama saya gitu ya. Pengalaman sebelumnya tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. Misalkan sebelumnya F&B, kemudian sekarang administrasi. Sebenarnya yang perlu di-highlight adalah selain pengalaman kerjanya gitu ya, yang berikutnya yang dilihat ada skill-nya. Jadi apa sih yang antara bidang food and beverage yang relevan dengan terkait sama bidang administrasi seperti itu. Karena kalau kita lihat misalkan ya pengalaman food and beverage, misalnya mengelola pemesanan food gitu ya. Nah, relevansi dengan administrasi apa nih? Oh, data entry, ketelitian. Nah, itu yang kita highlight. Baik itu nantinya di CV maupun di dalam interview. Pasti akan ditanya, dulu kamu bekerjanya di food and beverage. Kenapa kok mau di administrasi? Relevansinya apa nih di antara di food and beverage ke administrasi? Ya cukup banyak ya. Misalkan ada pengalaman untuk tadi ya mengolah pesanan. Dan relevansi administrasi apa? Saya lebih teliti nih. Ketika ada mengolah pesanan, data masuk, saya bisa kelola itu dan saya bisa teliti. Itu salah contoh relevansinya. Berikutnya misalnya ada pengalaman di food and beverage terkait sama koordinasi dengan tim gitu ya. Nah,
Ketika relevansi dengan administrasi, lebih ke bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita teamwork dengan rekan kerja kita. Nah, saatnya seperti itu. Nah, di CV lebih fokus kepada skill dan juga proses kerja. Jadi nggak hanya sekedar di dalam pengalaman food and beverage itu, kan kalau di CV itu kan ada pengalaman dia. Ada tadi yang poin-poin tiga poin tadi ya, yang sorry saya uh, share screen lagi aja. Sebentar. Oh, ini. Oke, misal ya. Misal tadi Kak Citra punya working experience-nya di dalam food and beverage. Nah, di tiga poin yang ada di bawah ini, yang untuk menuliskan apa yang dikerjakan, itu kalau bisa, itu relate dengan administrasi atau relevan dengan administrasi. Tadi saya kasihkan contoh gitu ya, misalkan mengatur pemesanan misalkan seperti itu ya, relevansinya apa? Kalau saya data entry, ketelitian itu bisa masuk di dalam administrasi, itu bisa dicantumkan di CV. Terus juga skill itu juga bisa dimasukkan yang relate dengan antara food and beverage dengan administrasi, sehingga nanti ketika jump in antara food and beverage ke administration itu kan kelihatan di dalam CV. Karena pasti akan ditanya juga ketika wawancara kan lebih detail lagi. Tadi ya relevansinya apa ya kok sekarang mau di administrasi. Nah itu pasti akan ditanyakan oleh HR gitu. Tapi sudah diperjelas melalui CV-nya kita begitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Iya. Citra. Masih sama, masih dalam satu highlight. Mungkin bisa ini ya, apa tuh namanya? Kata kuncinya adalah mencari pengalaman yang memang paling relevan dan sesuai dengan posisi yang dituju gitu ya Pak Kiri ya. Iya, betul, betul. Dari pengalaman yang sebelumnya teman-teman pengen switch karir nih misalkan, oh cobalah kita cari pengalaman yang paling relevan dan achievable bagi kita yang bisa kita masukkan ke CV gitu. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Fadilatul Laili. Ya, selamat pagi Pak Giri, saya izin bertanya bagaimana cara membuat CV untuk undergraduate yang ingin memasuki organisasi dan apa yang harus di-highlight ketika sedang interview. Oh, Kak Fadil ini ya? Ya, pertanyaan dari Kak Fadilatul Laili. Oke, untuk memasuki organisasi ya. Oke, ini berarti konteksnya tidak di pekerjaan ya, berarti ya masuk organisasi ya, atau di pekerjaan mungkin barangkali. Atau mungkin Kak Fadilatul mau open mic untuk bisa open mic boleh. Ini pertanyaannya. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, saya ingin bertanya karena saya masih undergrad dan saya belum pernah memasuki organisasi di Universitas Ciputra. Jadi bagaimana tipsnya untuk apalagi sedang interview itu apa yang kira-kira harus saya highlight? Karena belum pernah memiliki pengalaman sebelumnya. Terima kasih. Oke, ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi pengalaman organisasi ini kan sebenarnya boleh ya, misalkan kalau dari sekarang ini mau masuk di S1, misalnya meng-highlight juga skill yang pertama. Itu sudah pasti meng-highlight skill, gimana sih kita itu punya skill apa. Misalkan ya punya komunikasi, manajemen waktu, tanggung jawab, itu mungkin lebih lebih kepada bagaimana untuk diri kita sendiri, gitu. Nah, meng-highlight saat interview di dalam organisasi sebenarnya kan beda ya dengan interview kerja. Nah, biasanya kalau di dalam organisasi yang dilihat adalah sikapnya kita, attitude-nya kita. Kita mau belajar, kita punya komitmen waktu, kita aktif, kita mau berkontribusi, dan bisa juga mungkin
dari Kak Fadil ini mungkin nggak ada pengalaman organisasi, tapi ada pengalaman untuk kerja kelompok, terus kemudian kerja dengan tim. Nah, itu kan yang dibutuhkan ketika kita berorganisasi. Nah, itu juga bisa di-highlight tuh ketika nanti wawancara. Biasanya ada pertanyaan, apa yang contoh misalkan, coba jelaskan pengalaman sederhanamu ketika berdinamika dengan kelompok. Nah, mungkin bisa tuh kita bisa agak sedikit flashback ke belakang waktu tugas kelompok. Saya sering nih dipercaya untuk mengatur bagian tugas dan memastikan semua saya tepat waktu. Nah, bisa seperti itu karena kalau kita ngomong soal bicara organisasi, yang dilihat adalah sikap kita, attitude kita mau belajar, bisa diandalkan juga, dan sekiranya itu masih relate dengan organisasi, masih masih dibutuhkan organisasi, saya rasa pasti akan diterima di organisasi tersebut begitu. Yang penting ada lifelong learningnya juga. Jadi ada mau belajar terus. Karena kalau organisasi beda ya dengan kita di pekerjaan. Kalau di pekerjaan kita lebih ke menunjukkan skill, tapi kalau di sini lebih kepada bagaimana kita mau berkontribusi di dalam organisasi itu. Begitu. Itu Kak Fadil. Oke ya, semoga menjawab ya. Ya. Kak Fadil. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak F. Surya. Terkait apakah branding di sosmed, Instagram dengan LinkedIn harus sinkron? Karena biasanya Instagram lebih ke ranah privacy, dalam artian bukan karir. Bagaimana dari sisi HR melihat hal ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Surya, pertanyaannya menarik nih pertanyaannya. Oke, ya, apakah harus sinkron? Sebenarnya kalau saya secara pribadi saya tidak begitu ya, dalam artian ketika itu kan Instagram lebih ke privacy ya, selama memang apa yang kita post itu baik dan masih positif, itu nggak ada masalah gitu. Justru karena ketika ngomong soal profesional, HR akan cenderung melihat yang di sisi LinkedIn, bukan di sisi Instagram. Karena kan kalau Instagram itu kan pribadi ya, dalam artian itu kan lebih ke bagaimana preferensi kita, misalkan nih terkait sama hobi, terus kemudian tentang misalkan post keluarga dan lain sebagainya, itu tidak akan menjadi satu poin utama dari HR selama memang isi dari Instagram itu dalam tanda kutip hal yang positif gitu ya, tidak tidak hal yang tidak merugikan kita juga, karena kan ya ketika kita melihat di Instagramnya positif, oh berarti si pemilik Instagram ini positif juga nih, dalam artian postingannya itu yang baik begitu ya. Terus kemudian suka nulis, kalau saya lebih cenderung suka nulis gitu ya. Saya ada tulisan di dalam Instagram juga bisa dimasukkan, tapi tulisan itu juga tidak akan masuk di dalam LinkedIn kayak gitu. Jadi bisa juga dimasukkan LinkedIn, bisa juga enggak. Tapi lebih preferensinya ketika HR akan melihat dari sisi LinkedIn-nya. Nah, karena itu adalah platform atau media sosial yang jauh lebih profesional daripada Instagram gitu. Karena Instagram lebih ke pribadi, apalagi kalau Instagramnya di private, terus HR ini nggak akan bisa lihat kayak gitu. Dan ada beberapa ya saya juga nggak tahu ya, tapi tipe-tipe HR bervariasi dan tipe perusahaan pun juga bervariasi. Ada yang harus menunjukkan Instagramnya apa gitu, ada juga tapi nggak banyak ya. Kak Surya, ada juga yang waktu wawancara Instagramnya apa, itu ada juga tapi tidak banyak, pasti akan cenderung ke LinkedIn. Nah, selama kita Instagram kita positif, isinya juga nggak dalam tanda kutip yang aneh-aneh, ya itu nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Surya. Ya, mungkin kalau Instagram kita isinya banyak yang negatif, mungkin kita perlu rebranding lagi gitu Pak ya. Instagram kita Iya, kalau betul. ingin main Ya. aman gitu ya, jadi kita build Iya. dari awal gitu aja ya kan rekan. Iya. Karena kan memang Iya. dari sisi perusahaan atau dasar itu kan kadang melihat bagaimana kita mempunyai rasa trust nih kepada si calon karyawan ini, melihat dari secara integritasnya gitu, seperti itu.
Ya. Oke, baik. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Budi Jayartono. Saya yakin interaksi dengan HR adalah salah satu, misalnya di LinkedIn, email, dan email juga merupakan salah satu personal branding. Ketika HR perusahaan kontrak kita untuk memberikan kesempatan atau peluang posisi di perusahaan, bagaimana kita membangun image yang positif jika kita ingin menerima ataupun menolak tawaran atau peluang tersebut. Sehingga mungkin ke depan jika kita akan berhubungan lebih lanjut ataupun jika menolak di masa depan, kita terus masuk ke radar positif SR tersebut dan personal branding kita tetap positif. Oke. Bentar, coba. Saya cariin email juga atau sebenarnya branding ketika SR. Oke. Oke. I see. Oke, paham. Oke. Ya. Jadi ini saya coba menangkap gitu ya, menangkap tadi dari Pak Budi gitu ya. Oke. Jadi ketika bagi seorang HR itu respon kandidat itu mencerminkan adanya profesional, etika komunikasi, dan potensi menjadi rekan kerja di masa depan gitu ya. Kalau kita menolak tawaran itu ya, menolak tawaran dari HR itu bukan berarti kita itu punya reputasi yang buruk langsung gitu ya. Nah, lebih ke bagaimana kita cara untuk menolak. Kalau misalkan cara menolak yang buruk itu pasti akan reputasinya buruk gitu ya. Nah, sebenarnya agar bisa masuk tetap dalam hal yang positif di HR, biasanya kita yang pertama ada responsif dan juga tepat waktu gitu ya. Dalam artian ketika ada HR sudah meng-email atau memberikan sebuah istilahnya mengontak kita untuk memberikan job opportunity atau peluang posisi tertentu, kita bisa langsung kontak 1 atau 2 hari itu bisa melihat bahwa ada keseriusan nih, meskipun memang nanti jawabannya adalah tidak gitu atau menolak gitu. Itu yang pertama, responsif dan tepat waktu tetap harus dijawab entah itu ya atau tidak, maksudnya menerima atau menolak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya kita memberikan sebuah apresiasi terlebih dahulu. Jadi mulai adanya, terima kasih atas kesempatan dan juga kepercayaan dari HR dan juga dan lain sebagainya begitu ya, bisa secara apresiatif bahwa kita berterima kasih dulu nih. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa mengatakan secara jujur juga, tapi juga dalam tanda kutip misalkan elegan gitu ya. Misal kalau memang mau menerima ya kita bisa menunjukkan bahwa kita antusias, profesional, dan siap untuk diajak kerjasama. Biasanya ciri bahasanya itu lebih ke positif, jelas, tidak berlebihan, dan tidak terkesan kayak dalam artian menerima peluang. Nah, kalau kita menolak tadi peluang tersebut gitu ya, bagaimana masih dalam radar itu? Ya kita tetap harus sopan, tidak dalam artian kita menolak dengan aman dan juga profesional. Dalam artian kita jujur itu apa alasannya? Misal nih sudah menerima di komitmen lain gitu ya, atau sedang fokus ke peran ini atau timingnya belum selesai, terus kemudian atau sedang mengejar jalur karir yang berbeda, kita bisa menolak dengan baik dengan cara profesional. Jadi tidak langsung menolak dalam artian gajinya kurang, mohon maaf ya, gajinya kurang, posisinya tidak menarik, terus dan lain sebagainya. Kita bisa menolak tapi dengan cara yang positif gitu ya, misalkan dengan kalimat yang setelah mempertimbangkan kondisi dan rencana pengembangan saya saat ini, dengan berat hati saya bisa melanjutkan peluang ini atau peluang posisi ini. Tapi saya sangat menghargai inisiatif dari Bapak Ibu HR untuk tetap
terhubung, ada kesempatan dan tetap terhubung. Jadi saya berharap kita bisa tetap terhubung, membuka kemungkinan kolaborasi atau diskusi di kesempatan berikutnya. Jadi tetap kita di dalam radar itu, tetap di radar HR, karena kalau kita apa ya, bisa jadi HR itu tidak membuang, tidak kutip tanda kutip tidak membuang kandidat yang menolak. Jadi misalkan itu kan jadi database ya, jadi database dari HR. One day ketika itu memang diperlukan lagi, bisa jadi nanti bisa ditawarin lagi. Oh, ini pernah kok trackingnya kan kelihatan nih bagus nih waktu waktu menolak misalkan seperti itu. Kalau menerima ya maksudnya dengan bahasa yang positif ya. Tapi kalau misalnya menolak ini kadang-kadang susah ya. Nah ini kita berikan, HR pasti akan punya data itu, dan one day ketika dibutuhkan pasti tetap akan masuk di radar itu karena kita responsif, karena kita tanda kutip menolak dengan baik untuk posisi itu, dan pasti akan suatu saat ketika dibutuhkan pasti akan dilirik lagi oleh si SR-nya begitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Budi Jaya, atau mungkin Kak Budi Jaya mau elaborasi terkait jawaban barusan. Ya, terima kasih mungkin ke Bapak Gary ya. Jadi memang kelihatannya harus hati-hati kalau menolak ataupun menerima ini sih. Ya, betul, Kak Budi, betul. Jadi Ya, harus bisa dengan aja. bahasa yang positif. Iya, sebab saya pikir bisa aja kan HR itu ntar pindah kerja ke tempat lain gitu ya. Siapa tahu Ya, itu tempat yang mungkin suatu hari bisa kita masukin juga gitu kan. Itu ya, betul, saya pikir betul. hati-hati sih pas jawab itu. Ya, betul. Dengan bahasa yang bagus dan positif aja, Kak Budi. Kayak gitu. Oke, siap, mantap. Atau mungkin rekan-rekan dari yang lain masih ada pertanyaan atau mau langsung on cam, mumpung kita masih ada sesi ini dengan Pak Giri. Oke, nanti untuk rekaman recording dan materi nanti akan kami share ya rekan-rekan ke nomor WhatsApp masing-masing, sekalian nanti sama e-sertifikatnya ya. Masih ada yang ingin bertanya kah rekan-rekan? Kalau belum ada, saya izin gantian mau tanya Pak Bigiri. Saya juga penasaran nih. Saya kan kebanyakan kerja di bidang kreatif gitu ya, desain, video segala macam gitu. Terkadang saya itu masih ragu dan penasaran aja gitu. Apakah CV yang dilihat sama SR itu semuanya harus dalam bentuk ATS gitu? Gimana kalau kami yang bekerja di bidang kreatif itu, apakah harus hitam putih seperti itu? Padahal kami itu pikirnya bikin desain yang colorful gitu ya, kemudian layoutnya itu yang bagus, menarik mungkin. Kita juga kadang bingung naruh portofolionya itu nanti di bagian mana, seperti itu di CV-nya. Dari Pak Giri mungkin ada pandangan. Oke, ya. Oke, makasih Kak Adi untuk pertanyaannya. Jadi kalau buat teman-teman yang termasuk Pak Adi nih yang bidang kreativitas gitu ya, biasanya kalau saya tetap mengarahkan menggunakan CV ATS begitu. Nah, nanti tetap harus juga siapkan portfolio. Jadi portfolio ini boleh ada, boleh tidak ada. Tapi khusus teman-teman yang di bidang kreativitas itu kalau kita sarankan wajib ada. Kenapa? Karena CV ATS kan nggak bisa tuh masukkan yang warna-warni. Nah, biasanya itu akan file terpisah. Jadi tidak ada tidak ada bakunya juga untuk Pak Adi dan teman-teman membuat portfolio selama memang itu menggambarkan project, menggambarkan sisi yang terkait hal kreativitasnya dari teman-teman dan juga Pak Adi, bisa masukkan di file yang terpisah. Nah, nanti biasanya saya minta di dalam CV ATS-nya itu ada semacam link juga di paling bawah, itu ada check my portfolio in here. Jadi ada link juga yang bisa diklik, nanti akan muncul langsung di PDF begitu. Atau scan QR code juga bisa. Jadi dalam bentuk scan QR code untuk tahu oh ini ada portfolio yang harus dilihat oleh HR. Itu bisa, atau waktu pada saat ngemail ke HR itu CV plus portfolionya di-upload juga di dalam email tersebut. Jadi bisa langsung jadi dengan file yang terpisah begitu supaya di CV-nya nggak warna-warni gitu sih kalau saya sih gitu.
Oke, oke. Nanti bisa kami coba kembali, Pak. Menarik jawabannya. Oke, Ya. mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Ini dari Kak Citra nih mau tanya lagi nih Pak Giri. Kalau selama ini belum punya LinkedIn, apakah wajib membuat atau bagaimana? Oke. Kalau belum punya, saya sarankan atau ya wajib. Kalau saya sih sangat disarankan untuk membuat eh, LinkedIn begitu. Tapi dengan catatan ketika kita membuat LinkedIn itu harus sudah prepare semua isiannya apa. Jadi jangan sampai ketika kita buat akun terus kemudian kita mau add profile dan lain sebagainya, nggak ada fotonya, nggak ada tadi ya bannernya di atas, terus kemudian ya minimal satu atau dua post yang kita bisa masukkan di LinkedIn. Karena kalau sudah masuk di media sosial terus kemudian kita membranding oh kita punya LinkedIn ketika nanti ngetik misalkan ya ngetik Citra Amelia Agustin muncul kan langsung udah muncul udah bagus nih LinkedIn-nya begitu jadi di prepare dulu kira-kira mau diisi apa ya mungkin butuh butuh waktu juga ya untuk eh, kita bisa membuat LinkedIn. Nah, butuh waktu juga mungkin ya 1 jam begitu untuk memang benar-benar mulai start awal buat LinkedIn sampai dengan diisi semuanya. Gitu. Ya mungkin bisa disediakan waktu khusus kali ya Pak untuk Iya, betul. 1 minggu sekali atau kalau misalkan sedang sibuk bekerja ya agendakan 1 bulan 2 kali gitu ya upload Mm-mm. mengenai ya mungkin topik-topik dari hal yang kita kuasai dulu kali ya. Iya, betul. Betul, betul, betul. Betul. Saya mau tanya lagi nih Pak Giri terkait mungkin di sini rekan-rekan kan juga sudah banyak yang bekerja ya bahkan ada yang sudah 10 mungkin ada yang lebih dari 10 tahun gitu misalnya. Kalau misalkan mau apply pekerjaan yang memang kita sudah punya pengalaman yang banyak gitu ya. Baiknya itu dalam satu CV itu berapa halaman gitu ya yang mau kita masukkan. Ada yang bilang kalau misalkan pengalaman kita di bawah 5 tahun gitu CV-nya itu 1 lembar aja, kalau lebih dari 5 tahun nanti bisa 2 lembar atau apa gitu, atau mungkin eh, job yang mau kita apply itu pengalaman kita udah banyak nih yang kesana juga. Nah, poin-poin dari pengalaman kita itu yang paling bisa dimasukkan itu yang seperti apa? Apakah mau dimasukkan semua kita yang di highlight itu yang paling mana? Karena kadang menurut kita itu wah bagus semua nih pengalaman kita gitu. Kadang kita kayak pengen masukkan semua gitu pengalamannya. Oke, nah ini juga jadi pertanyaan gitu ya. Ada yang mengatakan 1 halaman cukup gitu ya, atau mungkin 2 halaman, 3 halaman gitu ya. Kalau saya secara pribadi, kalau kita sesuaikan dengan isi dari CV-nya yang kita mau isi begitu ya. Jangan sampai 1 halaman. Ada juga tuh ya ada yang di luar sana ya. CV harus 1 halaman, bagaimanapun caranya gitu ya. Wah ya gak bisa gitu. Kalau pengalamannya sebanyak itu, terus tulisannya kecil-kecil juga tidak akan dilirik oleh LHR gitu. Kalau misalnya cuma 1 halaman, meskipun mau pakai format F4 yang pakai mentok margin dan lain sebagainya, kalau 1 halaman dan itu nggak cukup tulisannya kecil-kecil tidak akan efektif gitu. Biasanya rata-rata kalau memang punya pengalaman lebih itu biasanya maksimal itu di 2,5-3 halaman masih memungkinkan begitu. Cuman kalau yang biasa ya 1-2 halaman itu masih nggak masalah. Nah, bisa dituliskan yang lebih relevansi, misalkan eh, udah ada pengalaman kerjanya cukup banyak begitu ya. Mungkin di sisi bagian poin-poin yang ada di job description-nya mungkin nggak terlalu banyak dituliskan sehingga itu bisa cukup 2 halaman gitu. Rata-rata 2 sampai 3 halaman kalau memang punya pengalaman yang cukup banyak, terus kemudian pengalaman organisasinya banyak, pengalaman pekerjaannya juga banyak, itu juga bisa dituliskan. Tapi hati-hati juga ketika kita menuliskan, saya punya pengalaman sudah 10 tahun ke atas, gitu, udah pengalaman bekerja 10 tahun ke atas, hati-hati ketika kita nulisnya misalkan 10 tahun pindah, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi kesan pertama ketika loh ini kok nggak konsisten ya 10 tahun tuh 1 tahun perusahaan ini,
2 tahun di perusahaan ini, 3 tahun perusahaan meskipun berjenjang ya, tapi SRK melihat loh ini kok nggak konsisten nih, pasti ada sesuatu nih, kenapa kok pindah-pindah. Nah, kalau bisa yang masih relevan dan juga kalau mau mempersingkat job description-nya mungkin bisa disingkat dan tidak di-highlight kecuali yang relate dengan apa yang kita mau lamar. Itu sih. Oke, mantap jawabannya Pak Giri. Baik, masih ada kesempatan buat rekan-rekan untuk bertanya langsung ke Pak Giri mengenai apa aja nih yang perlu dimasukkan ke CV biar pengalaman kita itu bisa dilirik sama HR dan bisa relevan sama pekerjaan yang kita impikan. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung atau mau drop pertanyaannya di kolom chat. Apakah masih ada rekan-rekan? Kalau belum ada, saya mau tanya lagi nih Pak ke Pak Giri. Oke, mungkin Pak Giri ada tips gitu Pak. Kalau misalkan kita lagi sedang apply job itu, kadang kan kita disaranin untuk dalam 1 hari bisa apply ke berapa tempat gitu misalkan, dengan role yang ya merepet sedikit lah dengan role yang kita tuju. Apakah dalam satu perusahaan itu CV-nya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya, atau isian CV-nya itu bisa kita geradak aja gitu, kirim semua dengan format dan isian yang sama untuk ke semua perusahaan? Oke, ya. Bisa mau CV yang sama itu juga bisa dikirimkan secara bersamaan selama memang masih relate ya dengan apa yang kita lamar begitu. Kalau memang ada waktu begitu untuk memperbaharui CV mau sesuai dengan apa yang dilamar itu juga nggak masalah, karena kalau kita bicara soal CV biasanya langsung ke general, langsung umum, jadi bisa langsung dikirim tuh ke posisi ini, kecuali memang perlu yang spesifik ya, dalam artian perlu yang lebih spesifik, harus punya pengalaman ini yang harus ditonjol, karena requirement-nya kan beda-beda ya tiap perusahaan. Nah, kalau misalnya ada spesifik, kalau memang ada waktu untuk bikin 2 atau 3 CV yang berbeda disesuaikan dengan pengalaman kita, nggak apa-apa juga sih Pak gitu. Biasanya kita bikinnya general satu untuk ya kalau bisa dimasukin semua gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Giri atas jawabannya. Iya. Baik rekan-rekan, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami sudah memberikan link untuk absensi ya untuk webinar kita hari ini. Bisa teman-teman rekan-rekan isi untuk klaim sertifikatnya nanti. Oke. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi webinar kita kali ini. Dan untuk selanjutnya kita akan ada sesi foto untuk rekan-rekan. Mungkin dari rekan-rekan kalau mau open cam, kami persilakan untuk bisa kita sesi foto bersama ya. Baik, mungkin rekan ada yang mau open cam, silakan kami tunggu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kami mulai untuk skripsi sekarang. Baik, saya hitung 1, boleh, sebelum.
teman-teman boleh senyum dulu. Ini biar lebih semangat lagi untuk sesi fotonya. Baik, 1, 2, 3. Oh, baru ada yang nyalakan kamera. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Gary sudah berkenan untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat di hari ini. Dan sekian kami tim dari UC Online. Rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi G-Form ya, sesi webinar kali ini untuk klaim e-sertifikatnya nanti. Sekian dari kami, tim dari UC Online. Apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak Gary. Terima kasih Bapak Ibu Adi. semua. Seiring perkembangan dunia bisnis yang pesat, timbullah berbagai tantangan baru yang dinamis. Karena itu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kreativitas berinovasi adalah kunci agar dapat bersaing di era digital. Untuk itulah, sebagai kampus terakreditasi unggul, Universitas Ciputra memberikan peluang emas bagi Anda, para entrepreneur, profesional, karyawan, maupun lulusan SMA atau SMK yang sudah bekerja, dengan menghadirkan Universitas Ciputra Online atau UC Online. Program perkuliahan online bergelar di UC Online didesain secara efektif untuk mengembangkan karir dan bisnis Anda. Dengan perpaduan mata kuliah keilmuan dan entrepreneurial mindset, Anda akan dibimbing secara intensif oleh dosen dan praktisi berpengalaman untuk menerapkan strategi-strategi inovatif yang relevan dengan industri Anda. UC Online menghadirkan 3 program perkuliahan online bergelar, yaitu S1 Manajemen, S1 Informatika, dan S2 Manajemen. Seluruh program dirancang dengan struktur kurikulum berstandar nasional dengan masa studi 8 semester untuk program S1 dan 4 semester untuk program S2. UC Online juga menghadirkan program Corporate Quest, yaitu program perkuliahan yang dirancang secara khusus untuk sebuah instansi atau perusahaan, di mana instansi atau perusahaan dapat mengirimkan karyawan pilihannya untuk mengikuti studi lanjut, serta mendapat materi perkuliahan yang disusun secara spesifik sesuai dengan studi kasus yang dihadapi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja instansi atau perusahaannya. Sekaranglah waktunya. Bergabunglah di UC Online. Raihlah masa depan yang sukses dengan keahlian dan ilmu pengetahuan. Creating world-class professionals and entrepreneurs. Bagi Anda yang ingin bekerja sebagai Oke, baik rekan-rekan semuanya, saya izin untuk close Zoom-nya ya. Terima kasih semuanya.